Pagi datang seperti biasanya di rumah itu. Sebuah melodi lembut dari pengatur suara pintar membangunkan Kania tepat pukul 5 pagi. Ia menggeliat pelan di atas ranjang berukuran Super King, merasakan dinginnya spray katun Mesir di kulitnya. Di sebelahnya, Gilang masih terlelap, napasnya teratur dan dalam. Kania menatap wajah suaminya sejenak. Wajah yang sama yang ia lihat 10 tahun lalu, saat mereka masih merintis segalanya dari sebuah kontrakan kecil. Kini, wajah itu terbingkai oleh kemewahan yang mereka bangun bersama. Rumah mereka bukan sekadar rumah. Itu adalah sebuah mahakarya arsitektur minimalis modern yang berdiri di atas tanah seluas 1.000 meter persegi di kawasan elit. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit menghadap langsung ke sebuah kolam renang dengan tepian tak berbatas, yang seolah menyatu dengan taman tropis yang dirawat oleh tukang kebun profesional. Setiap pagi, Kania bisa melihat embun di atas daun-daun monstera raksasa dari jendela kamarnya. Semua perabotan diimpor dari Italia. Setiap sudut ruangan dirancang dengan presisi untuk memancarkan ketenangan dan kemewahan. Kania yang memilih semuanya. Gilang hanya setuju saja. Ia selalu bilang selera Kania adalah yang terbaik. Kania beranjak dari tempat tidur, mengenakan jubah mandi sutra dan berjalan tanpa suara ke dapur. Dapurnya lebih mirip dapur seorang koki profesional daripada dapur rumah tangga. Semua peralatan terbuat dari baja tahan karat, tertanam rapi di dalam kabinet kayu ek yang gelap. Ia menyeduh 2 cangkir kopi. Satu untuknya, hitam tanpa gula, dan satu untuk Gilang, dengan sedikit susu nabati dan 1 sendok gula aren. Kebiasaan kecil yang tidak pernah berubah selama bertahun-tahun. Sambil menunggu kopi siap, ia membuka tabletnya yang tergeletak di atas meja marmer. Jarinya dengan lincah menari di atas layar, memeriksa pergerakan saham, membaca laporan email dari manajer keuangan mereka, dan membalas beberapa pesan penting dari tim riset dan pengembangan. Inilah dunia Kania yang sebenarnya. Ia adalah otaknya, jantung dari perusahaan kosmetik yang mereka dirikan. Cantika Ayu, nama yang ia pilih sendiri, kini menjadi salah satu merek lokal yang paling disegani di pasar. Gilang adalah wajahnya. Ia yang tampan, yang karismatik, yang pandai berbicara di depan publik. Gilang yang menghadiri pertemuan-pertemuan penting, melakukan lobby, dan tampil di majalah-majalah bisnis. Mereka adalah tim yang sempurna, begitu kata semua orang. Kania sang pemikir, Gilang sang eksekutor. Pembagian peran itu terjadi secara alami. Kania tidak suka menjadi sorotan, sementara Gilang sangat menikmatinya. Pintu geser ke taman ia buka, membiarkan udara pagi yang sejuk masuk. Aroma tanah basah dan bunga Kamboja yang bermekaran menyambutnya. Ia duduk di kursi rotan di teras, menyesap kopinya perlahan. Semua ini terasa seperti mimpi. Ia ingat betul hari di mana ayahnya meninggal dunia, meninggalkan warisan yang tidak sedikit. Saat itu, Gilang, yang baru setahun menjadi suaminya, memberinya sebuah proposal bisnis. Sebuah ide untuk membuat produk perawatan kulit dengan bahan-bahan alami Indonesia. Gilang punya ide, tapi tidak punya modal. Kania punya modal, dan ternyata, ia juga punya bakat bisnis yang luar biasa. Ia mempertaruhkan seluruh warisannya untuk ide Gilang. Teman-temannya bilang ia gila, menyerahkan segalanya pada suami yang baru ia kenal sebentar. Tapi Kania percaya pada Gilang. Lebih dari itu, ia percaya pada kemampuannya sendiri untuk mengelola risiko. Atas saran pengacara keluarganya, sebuah langkah yang saat itu terasa seperti formalitas belaka, semua aset yang dibeli dari uang warisan itu didaftarkan atas namanya. Perusahaan, rumah, mobil, bahkan rekening investasi. Gilang setuju tanpa ragu. Uangmu ya uangmu, Kania. Aku hanya ingin kita membangun mimpi bersama. Nama siapa yang tertulis di kertas tidak penting, katanya waktu itu. Kania terharu oleh kebijaksanaan dan kelapangan hati suaminya. Saat itu, cinta membuatnya buta akan kemungkinan lain. Lamunannya buyar saat ia mendengar langkah kaki mendekat. Gilang sudah berdiri di ambang pintu, tersenyum menawan seperti biasanya. Ia sudah rapi dengan kemeja polo dan celana pendek. Rambutnya masih sedikit basah sehabis mandi. Pagi, sayang. Sudah sibuk saja, kata Gilang, mengambil cangkir kopinya dan mengecup kening Kania. Pagi, hanya memeriksa beberapa hal, jawab Kania. Gilang duduk di hadapannya,
menatap taman dan kolam renang. Kadang aku masih tidak percaya kita punya semua ini, desahnya. Semua berkat kamu, tentu saja. Kania tersenyum. Pujian Gilang selalu terasa menyenangkan, meski akhir-akhir ini terasa sedikit berbeda. Terasa seperti sebuah kalimat hafalan, bukan ungkapan tulus dari hati. Mungkin hanya perasaannya saja, pikirnya. Mungkin ia yang terlalu lelah dengan pekerjaan. Beberapa bulan terakhir, Kania memang merasakan ada yang berubah. Gilang menjadi lebih sering rapat di luar kantor, seringkali sampai larut malam. Ponselnya tidak pernah lepas dari genggamannya, dan layarnya selalu ia hadapkan ke bawah saat diletakkan di meja. Ia menjadi lebih sering memberikan hadiah-hadiah mahal untuk Kania, seolah-olah ingin menutupi sesuatu. Sebuah tas bermerek edisi terbatas, perhiasan berlian, atau voucher menginap di resor mewah. Kania menerimanya dengan senang hati, namun ada suara kecil di benaknya yang bertanya-tanya. Malam itu, saat mereka sedang menonton film di ruang teater pribadi mereka, ponsel Gilang yang tergeletak di antara mereka bergetar. Sebuah notifikasi pesan muncul di layar kunci. Hanya sepersekian detik, tapi Kania sempat membacanya. Nama kontak, Fania, dengan sebuah emoji hati di sebelahnya. Pesannya singkat, "Sudah sampai. Makasih ya untuk hari ini." Jantung Kania berdebar sedikit lebih kencang. Fania. Ia kenal nama itu. Seorang karyawan baru di divisi pemasaran. Seorang gadis muda, lulusan baru, yang menurut laporan manajer SDM sangat ambisius dan cerdas. Gilang pernah menyebut namanya sekali atau dua kali, memuji kinerjanya yang bagus. Tapi emoji hati. Gilang dengan cepat meraih ponselnya, mengetik balasan dengan punggung menghadap Kania. "Siapa?" tanya Kania, mencoba menjaga suaranya tetap datar. "Oh, Fania, anak baru di pemasaran. Dia tadi minta tolong soal presentasi untuk klien besok." "Biasa, anak baru, masih butuh banyak bimbingan," jawab Gilang lancar, tanpa menoleh. Kania tidak berkata apa-apa lagi. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin memang benar begitu. Gilang adalah atasan yang baik. Ia memang sering membimbing bawahannya. Emoji hati mungkin hanya cara anak-anak zaman sekarang berkomunikasi. Tidak ada arti khusus. Ia mencoba mengusir pikiran buruk itu jauh-jauh. Ia punya segalanya. Pernikahan yang bahagia, suami yang mencintainya, bisnis yang sukses. Tidak ada alasan untuk merusak surga dunia yang telah ia ciptakan dengan sempurna ini hanya karena sebuah kecurigaan tak berdasar. Ia kembali fokus pada layar film, tapi cerita di dalamnya tidak lagi bisa ia serap. Pikirannya dipenuhi oleh satu nama dan satu emoji hati. Sebuah keretakan kecil, nyaris tak terlihat, telah muncul di dinding surga dunianya. Seminggu telah berlalu sejak insiden notifikasi ponsel itu. Kania berusaha keras untuk melupakannya, menenggelamkan diri dalam pekerjaan dan meyakinkan dirinya bahwa semuanya baik-baik saja. Gilang pun bersikap seperti tidak ada yang terjadi. Ia bahkan menjadi lebih perhatian dari biasanya. Ia akan menelepon di sela-sela rapat hanya untuk menanyakan Kania sudah makan siang atau belum. Ia akan pulang lebih awal dari biasanya, membawa serta makanan favorit Kania. Sikap manis Gilang perlahan berhasil menenangkan kegelisahan Kania. Ia mulai berpikir bahwa ia memang telah bereaksi berlebihan. Malam itu, Gilang bilang ia ingin menyiapkan makan malam spesial. "Hanya untuk kita berdua," katanya. "Tidak usah masak. Aku sudah pesan dari restoran favoritmu. Kamu hanya perlu duduk manis dan tampil cantik." Kania merasa tersanjung. Sudah lama sekali mereka tidak memiliki momen seperti ini. Ia pun berdandan. Ia memilih gaun sutra berwarna zamrud yang menonjolkan kulitnya yang cerah. Ia menata rambutnya dan memoles riasan tipis di wajahnya. Saat ia menuruni tangga melingkar di rumah mereka, ia melihat Gilang sudah menunggunya di ruang makan. Ruangan itu telah diubah. Lampu kristal diredupkan. Puluhan lilin aromaterapi menyala di setiap sudut, menebarkan wangi vanila yang lembut. Di atas meja, 2 set piring mahal sudah tertata rapi di samping hidangan-hidangan dari restoran Prancis bintang 5. Sebotol anggur merah mahal juga sudah dibuka dan dituang ke dalam gelas. Gilang, yang tampak sangat tampan dalam balutan kemeja linen putih, menarik kursi untuknya. "Kamu cantik sekali malam ini," puji Gilang,
Matanya menatap Kania dengan sorot yang sulit diartikan. Terima kasih. Kamu menyiapkan semua ini. Ada perayaan apa? Tanya Kania sambil tersenyum. Tidak ada. Hanya ingin merayakan kita. Jawab Gilang. Makan malam berlangsung dengan sangat menyenangkan. Mereka membicarakan hal-hal ringan. Tentang rencana liburan akhir tahun. Tentang film yang baru mereka tonton. Tentang gosip teman-teman mereka. Gilang terus memuji Kania. Mengatakan betapa beruntungnya ia memiliki istri yang tidak hanya cantik tapi juga sangat pintar. Kania merasa melayang. Inilah Gilang yang ia kenal. Gilang yang ia cintai. Semua keraguannya menguap seperti asap. Setelah hidangan utama selesai, Gilang meraih tangan Kania di atas meja. Ia menggenggamnya erat. Wajahnya yang tadi ceria kini berubah menjadi serius. Kania merasakan firasat buruk mulai merayapinya kembali. Kania, Gilang memulai. Suaranya pelan dan dalam. Kamu tahu aku sangat mencintaimu, kan? Lebih dari apapun di dunia ini. Kania mengangguk pelan. Jantungnya mulai berdetak tak karuan. Dan kamu tahu, semua yang kita miliki sekarang, semua kesuksesan ini, adalah karena kita. Karena kita adalah tim yang hebat. Lanjutnya. Ya, tentu saja, Gilang. Ada apa? Desak Kania. Tidak sabar. Gilang menarik napas panjang, seolah mengumpulkan kekuatan. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Aku harap kamu bisa mendengarkannya dengan pikiran terbuka, sebagai seorang istri yang bijaksana dan sholehah. Kata, sholehah, terasa janggal di telinga Kania. Gilang bukan orang yang religius. Mereka jarang sekali membicarakan agama. Begini, sayang, Gilang melanjutkan. Matanya menatap lurus ke mata Kania. Dalam hidup, terkadang Tuhan memberikan kita jalan untuk berbuat kebaikan. Sebuah kesempatan untuk menolong sesama. Pikiran Kania melayang kemana-mana. Apakah Gilang ingin mendirikan yayasan? Atau memberikan donasi dalam jumlah besar? Ia tidak bisa menebak arah pembicaraan ini. Aku bertemu seseorang. Kania. Seseorang yang membutuhkan perlindungan dan bimbingan. Ia seorang gadis yang baik. Sangat baik. Darah Kania seolah berhenti mengalir. Dingin menjalari seluruh tubuhnya. Ia tahu siapa yang Gilang maksud bahkan sebelum nama itu terucap. Namanya Fania, kata Gilang, mengkonfirmasi ketakutan terbesar Kania. Tangan Kania yang berada dalam genggaman Gilang menjadi dingin seperti es. Ia mencoba menariknya. Tapi Gilang menggenggamnya lebih erat. Ia yatim piatu. Berjuang sendirian di kota ini. Aku merasa memiliki tanggung jawab untuk melindunginya. Untuk menjaganya. Menjaga dia dalam artian apa, Gilang? Suara Kania keluar serak, nyaris seperti bisikan. Gilang terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada yang dibuat setenang mungkin. Aku ingin menikahinya. Dunia Kania seolah runtuh saat itu juga. Lilin-lilin yang tadinya romantis kini tampak seperti api yang mengejeknya. Wangi vanila yang lembut kini terasa memuakan. Makanan mahal di hadapannya terasa seperti racun. Ia menatap Gilang, mencoba mencari tanda-tanda bahwa suaminya sedang bercanda. Tapi tidak ada. Wajah itu serius. Bahkan ada sedikit keyakinan di sana, seolah ia sedang menyampaikan sebuah ide brilian. Apa kamu sudah gila? Akhirnya Kania berhasil mengeluarkan suara, sedikit lebih keras dari yang ia inginkan. Sayang, tenang dulu. Dengarkan penjelasanku. Gilang mencoba menenangkan. Ini bukan karena aku tidak mencintaimu lagi. Cintaku padamu tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Posisimu sebagai istri pertama, sebagai ratu di rumah ini, tidak akan tergantikan. Ini murni niatku untuk ibadah, untuk menolong dia dari kesulitan dan fitnah. Ibadah? Kania tertawa. Tawa yang terdengar getir dan penuh luka. Ibadah dengan cara mengkhianati istrimu? Ibadah dengan menghancurkan pernikahan kita? Jangan bawa-bawa nama Tuhan untuk menutupi nafsumu. Gilang. Jaga bicaramu. Kania. Ini bukan soal nafsu, balas Gilang. Nadanya mulai meninggi. Aku hanya menjalankan apa yang diizinkan. Aku mampu, baik secara finansial maupun. Cukup. Potong Kania. Ia menarik tangannya dengan paksa dari genggaman Gilang. Aku tidak mau dengar lagi.
Kamu harus dengar. Sebagai istriku, kamu harus mengerti. Seru Gilang. Aku hanya meminta izinmu. Aku melakukan ini dengan cara yang benar, bukan berselingkuh di belakangmu. Oh, jadi aku harus berterima kasih karena kamu begitu jujur, ingin membagi tubuh dan hatimu dengan wanita lain? Begitu? Sindir Kania. Matanya mulai panas oleh air mata yang siap tumpah. Di mana otakmu? Gilang? Kamu pikir aku ini apa? Benda pajangan yang bisa kamu simpan sementara kamu bermain dengan mainan barumu. Bukan begitu. Kania, kamu terlalu emosional. Coba pikirkan dengan tenang, kata Gilang, kembali mencoba menggunakan nada lembutnya yang manipulatif. Tidak akan ada yang berubah di antara kita. Aku janji, semuanya akan tetap sama. Semuanya sudah berubah, teriak Kania. Kini tak sanggup lagi menahan emosinya. Air mata mengalir deras di pipinya. Detik di mana kamu mengucapkan permintaan gilamu itu, semuanya sudah hancur. Janji pernikahan kita, kepercayaan yang aku berikan padamu, 10 tahun hidup kita, kamu menghancurkannya begitu saja. Ia bangkit dari kursinya. Gaun sutra mahalnya terasa seperti kain karung yang menyesakkan. Ia menatap suaminya dengan tatapan penuh kekecewaan, cinta, dan kemarahan yang bercampur aduk. Aku tidak akan pernah menyetujuinya. Gilang, tidak akan pernah. Desisnya. Kania berbalik dan berjalan cepat meninggalkan ruang makan itu. Ia menaiki tangga dengan kaki gemetar, mengabaikan panggilan Gilang di belakangnya. Ia masuk ke dalam kamar, mengunci pintunya, dan merosot di balik pintu. Isak tangis yang sedari tadi ia tahan akhirnya pecah. Ia menangis sejadi-jadinya, meratapi surga dunianya yang dalam sekejap telah berubah menjadi neraka. Makan malam romantis itu ternyata adalah sebuah pengadilan, di mana ia dituntut untuk merelakan suaminya menjadi milik wanita lain. Dan ia tahu, penolakannya malam ini adalah awal dari sebuah peperangan. Pagi setelah malam yang menghancurkan itu terasa aneh. Sunyi. Biasanya, Kania akan mendengar suara Gilang bersenandung kecil di kamar mandi, atau suara mesin kopi yang ia nyalakan. Pagi ini, tidak ada suara apapun selain detak jam dinding di lorong dan derupan pendingin ruangan. Kania tidak bisa tidur semalaman. Matanya bengkak dan perih, tapi pikirannya lebih jernih dari sebelumnya. Ia berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit putih yang tinggi, memutar ulang setiap kata yang diucapkan Gilang. Permintaan itu bukan permintaan. Itu adalah sebuah pernyataan. Sebuah pemberitahuan bahwa hidup mereka akan berubah, dengan atau tanpa persetujuannya. Rasa sakit karena pengkhianatan itu perlahan mulai surut, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin dan lebih keras. Kemarahan. Bukan kemarahan yang meledak-ledak, tapi kemarahan yang membeku. Kemarahan seorang arsitek yang melihat bangunan yang ia rancang dan bangun dengan susah payah selama 10 tahun, hendak dihancurkan oleh pasangannya sendiri hanya untuk membangun sebuah paviliun kecil bagi orang lain. Ia bangkit dari tempat tidur. Ia tidak akan menangis lagi. Ia mandi. Air hangat membasuh sisa-sisa air mata di wajahnya, tapi tidak bisa menghangatkan hatinya yang membeku. Ia memilih pakaian kerjanya dengan saksama. Sebuah setelan celana berwarna krem dan blus sutra. Profesional, rapi, dan tidak menunjukkan sedikit pun kerapuhan. Ia merias wajahnya, menutupi lingkaran hitam di bawah matanya dengan concealer, memoles bibirnya dengan warna netral. Saat ia menatap cermin, ia melihat seorang wanita yang berbeda dari wanita kemarin. Wanita ini tidak lagi memancarkan kebahagiaan naif. Matanya tajam dan penuh perhitungan. Saat ia turun ke ruang makan, Gilang sudah duduk di sana. Secangkir kopi dan sepotong roti panggang ada di hadapannya, tak tersentuh. Gilang tampak lelah, sama seperti dirinya. Ada sedikit rasa bersalah di wajahnya, tapi lebih dominan raut kekecewaan, seolah Kania telah mengecewakannya dengan tidak memahami keinginannya. Pagi. Sapa Gilang pelan. Pagi. Jawab Kania singkat. Ia berjalan ke mesin kopi, membuat kopinya sendiri, dan duduk di kursi yang paling jauh dari Gilang. Keheningan yang canggung menyelimuti mereka. Suara denting sendok Kania yang mengaduk kopi terdengar seperti gong di tengah kesunyian. Kania, kita perlu bicara. Gilang memulai, memecah keheningan. Semalam kamu terlalu emosional. Aku mengerti.
Tapi aku harap pagi ini kamu sudah bisa berpikir lebih jernih. Kania meletakkan sendoknya perlahan. Ia menatap Gilang. Matanya dingin. Aku sangat jernih. Gilang. Mungkin lebih jernih dari sebelumnya. Bagus, kata Gilang, sedikit lega. Ia mengira ketenangan Kania adalah tanda kepasrahan. Jadi, kamu sudah memikirkannya lagi? Tentang Is? Jawabanku tidak, potong Kania. Suaranya datar tapi tegas. Tidak semalam. Tidak hari ini. Tidak untuk selamanya. Topik ini sudah selesai. Wajah Gilang mengeras. Senyumnya yang dipaksakan hilang. Kenapa kamu begitu keras kepala? Aku tidak memintamu untuk menceraikannya. Aku hanya ingin menikahinya. Aku melakukan ini sesuai aturan. Aku. Aturan siapa? Gilang? Kania balik bertanya. Aturan yang kamu pilih-pilih untuk membenarkan keinginanmu? Bagaimana dengan aturan lain? Aturan tentang menjaga perasaan istri? Aturan tentang janji setia yang kamu ucapkan di depan orang tuaku dulu? Kamu ingat janjimu? Bahwa hanya aku satu-satunya. Bahwa kamu tidak akan pernah menyakitiku. Gilang tampak kelabakan. Itu konteksnya berbeda. Kania, ini bukan berarti aku menyakitimu. Ini adalah bentuk tertinggi dari rasa sakit dan penghinaan. Desis Kania. Kamu merendahkanku. Merendahkan pernikahan kita. Kamu menganggap aku, pasangan hidupmu, partner bisnismu, ibu dari anak-anak yang mungkin akan kita miliki suatu hari nanti, bisa disamakan dengan wanita lain yang baru kamu kenal beberapa bulan. Jangan bawa-bawa Fania. Dia tidak salah apa-apa. Bella Gilang. Aku tidak peduli dia salah atau tidak. Balas Kania. Yang aku pedulikan adalah suamiku. Suamiku yang tiba-tiba merasa punya hak untuk memiliki dua kehidupan, dua istri, dua hati. Aku tidak pernah mendaftar untuk pernikahan seperti itu. Prinsipku jelas sejak awal. Satu suami, satu istri. Jika kamu merasa prinsip itu tidak lagi cocok untukmu, maka bukan aku yang harus berubah. Gilang bangkit dari kursinya. Mulai frustrasi. Jadi maumu apa? Kamu mau kita terus bertengkar seperti ini? Menghancurkan semua yang sudah kita bangun hanya karena ego dan kecemburuanmu. Ego? Kania tersenyum sinis. Mempertahankan harga diri dan martabat pernikahan kita kamu sebut ego? Yang egois itu kamu. Gilang. Kamu yang hanya memikirkan kebahagiaanmu sendiri, keinginanmu sendiri, tanpa peduli bagaimana itu akan menghancurkan aku. Ia ikut berdiri, menatap lurus ke mata suaminya. Dengar, Gilang. Aku tidak akan mengulang ini lagi. Jawabanku adalah tidak. Jika kamu terus memaksa, maka kamu tahu konsekuensinya. Apa? Kamu mengancamku. Tantang Gilang. Aku tidak mengancam. Aku hanya memberimu pilihan. Kata Kania. Pilih aku dan pernikahan kita. Atau pilih dia dan lupakan semua tentang aku. Kamu tidak bisa memiliki keduanya. Kania mengambil tas kerjanya dan kunci mobilnya. Aku berangkat ke kantor. Ada rapat penting pagi ini. Rapat yang akan menentukan masa depan perusahaan kita. Perusahaan yang aku bangun dengan uang dan air mataku. Ia berjalan melewati Gilang tanpa menoleh lagi. Setiap langkahnya terasa mantap. Dinding penolakannya telah ia bangun. Dinding itu terbuat dari baja prinsip dan harga diri. Dan ia tahu, Gilang tidak akan pernah bisa merobohkannya dengan bujuk rayu atau manipulasi. Gilang terpaku di ruang makan, menatap pintu yang baru saja ditutup Kania. Ia tidak menyangka perlawanan Kania akan sekeras ini. Ia pikir, dengan sedikit bujukan, dengan iming-iming kemewahan yang tidak akan berkurang, Kania akan luluh. Ia terbiasa mendapatkan semua yang ia inginkan. Penolakan Kania yang mutlak dan dingin terasa seperti sebuah tamparan keras. Kemarahannya mulai membara. Jika cara halus tidak berhasil, mungkin ia harus menggunakan cara lain. Cara yang akan memaksa Kania untuk tunduk. Perang dingin di antara mereka pun dimulai. Rumah yang dulu terasa hangat dan penuh tawa, kini berubah menjadi medan pertempuran sunyi. Gilang berhenti berbicara pada Kania. Ia akan pulang larut malam, saat Kania sudah di kamar, dan pergi pagi-pagi sekali sebelum Kania bangun. Mereka hidup di bawah atap yang sama, tidur di ranjang yang terpisah,
Kania pindah ke kamar tamu, tapi terasa seperti dua orang asing yang saling membenci. Teror psikologis yang dilancarkan Gilang tidak hanya berupa keheningan. Ia mulai melakukan hal-hal kecil yang ia tahu akan mengganggu Kania. Ia akan meninggalkan pakaian kotornya di lantai. Padahal ia tahu Kania sangat benci ketidakrapian. Ia akan memutar musik keras-keras di malam hari saat ia pulang. Ia sengaja, lupa, membayar tagihan kartu kredit tambahan yang biasa ia gunakan, sehingga Kania mendapat telepon dari bank. Semua itu adalah upaya kekanak-kanakan untuk menggoyahkan ketenangan Kania, untuk membuatnya merasa tidak nyaman di rumahnya sendiri. Tapi teror yang paling menyakitkan terjadi di tempat yang paling mereka hargai, perusahaan. Gilang mulai secara terbuka menunjukkan perhatiannya pada Fania di depan semua karyawan. Dalam rapat mingguan, saat Kania sedang mempresentasikan analisis pasar, Gilang akan memotongnya. Tunggu sebentar, Kania. Aku ingin dengar pendapat Fania soal ini. Sebagai generasi muda, mungkin perspektifnya lebih segar. Seluruh ruangan akan hening. Semua mata akan tertuju pada Kania. Lalu pada Fania yang tersipu malu sambil memberikan pendapatnya. Itu adalah sebuah penghinaan publik. Gilang tidak hanya merendahkan Kania sebagai istri, tapi juga sebagai direktur utama dan pendiri perusahaan. Ia secara sengaja menggerogoti otoritas Kania di depan bawahannya sendiri. Kania harus menelan ludah, memasang senyum profesional, dan berkata, "Ide yang bagus, Fania. Terima kasih atas masukannya." Hatinya terasa seperti disayat sembilu. Puncaknya adalah saat Gilang melibatkan keluarganya. Suatu sore, ibu Gilang menelepon. Kania sudah menduga ini akan terjadi. "Kania, apa kabar, nak?" Sapa mertuanya dengan suara yang dibuat seramah mungkin. "Baik, Bu. Ibu apa kabar?" Jawab Kania sopan. Setelah basa-basi singkat, mertuanya langsung masuk ke inti permasalahan. "Kania, Ibu dengar dari Gilang, kalian sedang ada sedikit masalah." Sedikit masalah. Batin Kania getir. Gilang sudah cerita semuanya ke ibu. Lanjutnya, "Begini, nak, dalam rumah tangga itu, surga seorang istri ada pada keridoan suaminya. Kalau suami punya keinginan, apalagi keinginan itu tidak dilarang agama, tugas istri adalah mendukung." Tangan Kania yang memegang ponsel gemetar. Ia mencoba mengendalikan suaranya. "Tapi Bu, pernikahan ini dibangun atas janji setia. Janji untuk menjadi satu-satunya. Itu kan janji sesama manusia. Nak, kadang kita harus lebih legowo. Laki-laki itu wajar kalau punya keinginan seperti itu. Apalagi kalau mampu. Daripada Gilang berbuat zina di luaran. Kan lebih baik kalau diresmikan? Kamu sebagai istri pertama harusnya bersyukur. Suamimu masih jujur dan minta izin. Coba pikirkan baik-baik. Jangan karena ego, rumah tangga yang sudah dibangun bagus-bagus jadi hancur." Setiap kata dari mertuanya terasa seperti cambuk. Disalahkan, dianggap egois, diminta untuk legowo menerima pengkhianatan. Kania merasa seluruh dunia berkonspirasi melawannya. Ia merasa sangat sendirian. Setelah menutup telepon dengan sopan, pertahanannya runtuh. Ia duduk di sofa ruang tamu yang dingin, di dalam rumahnya yang megah namun terasa seperti penjara, dan ia menangis dalam diam. Di titik terendahnya itulah, ia teringat pada satu orang. Satu-satunya orang dalam keluarganya yang mungkin akan mengerti. Tante Ratna, adik dari almarhum ayahnya. Seorang pensiunan pengacara perusahaan yang terkenal tajam, cerdas, dan tidak suka basa-basi. Kania meraih kunci mobilnya. Ia tidak tahan lagi berada di rumah itu. Ia mengemudi dalam keadaan kacau, dan setengah jam kemudian tiba di depan rumah tantenya yang asri di kawasan yang lebih tua dan tenang. Rumah Tante Ratna tidak besar, tapi terasa hangat dan penuh kehidupan, kontras dengan rumahnya yang dingin. Tante Ratna membukakan pintu, dan tanpa perlu Kania berkata apa-apa, raut wajahnya sudah menjelaskan segalanya. "Masuk, nak," kata tantenya lembut, menuntunnya ke ruang keluarga. Di sanalah, di atas sofa tua yang nyaman, Kania menceritakan semuanya. Dari permintaan gila-gilang, teror psikologis, penghinaan di kantor, hingga telepon dari ibu mertuanya. Ia menumpahkan semua rasa sakit dan kebingungannya. Tante Ratna mendengarkan dengan saksama,
tanpa menyela. Setelah Kania selesai, ia tidak langsung memberikan kata-kata manis. Ia justru bertanya, dokumen kepemilikan perusahaan dan rumah, masih kamu simpan di brankas bank? Kania mengangguk bingung. Bagus, kata Tante Ratna. Sekarang dengarkan Tante baik-baik. Menangis boleh, malam ini saja. Setelah itu, kita berhenti menangis dan mulai berpikir. Ia menatap keponakannya dengan tajam. Pertama, kamu tidak salah. Prinsipmu benar. Jangan biarkan siapapun, termasuk mertuamu, membuatmu merasa bersalah karena mempertahankan harga dirimu. Kedua, Gilang sedang mencoba menghancurkan mentalmu. Ia ingin kamu lelah, putus asa, dan akhirnya menyerah. Jangan berikan kemenangan itu padanya. Mulai sekarang, di depannya, jangan tunjukkan emosi apapun. Tunjukkan ketenangan. Itu akan membuatnya gila. Ketiga, dan ini yang paling penting, lanjut Tante Ratna, kita kumpulkan amunisi. Tante curiga ini bukan hanya soal nafsu pada gadis baru itu. Pasti ada hal lain. Mungkin masalah keuangan. Kamu bilang dia memintamu menandatangani beberapa dokumen investasi baru-baru ini. Kania mengangguk. Jangan tanda tangani apapun lagi tanpa Tante lihat dulu. Dan mulai sekarang, periksa semua transaksi rekening perusahaan. Cari tahu kemana saja uang itu mengalir. Cari bukti. Kania. Email. Rekaman percakapan jika perlu. Laporan keuangan. Dalam perang, orang yang punya data adalah pemenangnya. Nasihat Tante Ratna terasa seperti siraman air es di wajah Kania. Logis, strategis, dan tanpa emosi. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Kania merasa secercah harapan. Ia tidak sendirian. Ia punya sekutu. Sekutu yang tidak akan menyuruhnya bersabar, tapi menyuruhnya untuk melawan. Tante akan bantu kamu. Gilang sudah meremehkanmu sebagai istri. Jangan biarkan dia meremehkanmu sebagai lawan, kata Tante Ratna, menepuk pundak Kania dengan mantap. Saat Kania pulang malam itu, ia masih merasakan sakit di hatinya. Tapi kini, di samping rasa sakit itu, ada sebuah percikan api yang baru menyala. Api perlawanan. Ia bukan lagi korban yang pasrah. Ia adalah seorang ratu yang kerajaannya sedang diserang, dan ia akan melakukan apapun untuk mempertahankannya. Permainannya telah berubah. Ini bukan lagi tentang menyelamatkan pernikahannya, tapi tentang menyelamatkan dirinya sendiri. Kania mengubah taktiknya. Mengikuti saran Tante Ratna, ia membangun sebuah benteng ketenangan di sekelilingnya. Ia tidak lagi menunjukkan kesedihan atau kemarahan di depan Gilang. Ia menjadi sopan, efisien, dan berjarak. Di pagi hari, ia akan menyapa Gilang dengan "Selamat pagi" yang datar, lalu sibuk dengan tabletnya. Di kantor, ia memperlakukan Gilang layaknya rekan kerja, membahas pekerjaan dengan nada profesional tanpa sedikitpun kehangatan personal. Ia berhenti bertanya Gilang akan pulang jam berapa, atau sudah makan atau belum. Ia menarik seluruh energi emosionalnya dari pernikahan itu. Perubahan ini membuat Gilang bingung, dan yang lebih penting, gelisah. Air mata dan teriakan Kania adalah sesuatu yang bisa ia hadapi, sesuatu yang bisa ia lawan dengan manipulasi. Tapi keheningan Kania, ketenangannya yang dingin, adalah sebuah wilayah asing yang membuatnya tidak nyaman. Ia tidak tahu apa yang Kania pikirkan. Sikap tenang Kania justru terasa lebih mengancam daripada amarahnya. Gilang mengira Kania sedang menyusun strategi, tapi ia tidak tahu strategi apa. Kesombongannya membuatnya percaya bahwa pada akhirnya Kania hanya menggertak dan akan segera luluh. Sementara Gilang terusik oleh perang dingin yang ia mulai sendiri, Kania bergerak dalam senyap. Langkah pertamanya adalah menemui Pak Wibowo, Kepala Departemen Keuangan. Pak Wibowo adalah pria berusia akhir 50-an, seorang akuntan senior yang sudah bekerja untuk keluarga Kania jauh sebelum Cantika Ayu berdiri. Loyalitasnya tidak perlu diragukan. Kania menemuinya di ruangannya, bukan di ruang rapat yang berdinding kaca. "Pak Wibowo, saya butuh bantuan Bapak," kata Kania langsung, setelah memastikan pintu tertutup rapat. Pak Wibowo menatapnya dengan sorot mata kebapakan yang penuh kekhawatiran. Ia sudah merasakan ada yang tidak beres antara dua pimpinannya itu. Tentu saja, bukannya. Apapun itu.
Saya ingin Bapak menarik semua laporan pengeluaran perusahaan selama 1 tahun terakhir. Terutama dari pos, biaya representasi direksi, dan proyek pemasaran khusus. Saya ingin lihat rinciannya, sampai ke faktur-faktur terkecil. Jelas Kania. Alasannya, kita sedang mempersiapkan proposal untuk ekspansi ke pasar regional. Kita butuh audit internal yang ketat untuk ditunjukkan pada investor. Alasan itu terdengar sangat masuk akal. Pak Wibowo mengangguk paham, meskipun ia tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar persiapan ekspansi. Akan saya siapkan secepatnya. Bu, saya akan kerjakan sendiri setelah jam kantor agar tidak menarik perhatian. Terima kasih, Pak. Dan satu lagi, tambah Kania. Apapun yang kita temukan, ini hanya antara saya dan Bapak. Tidak seorang pun boleh tahu, termasuk Pak Gilang. Pak Wibowo menatap Kania lekat, lalu mengangguk pelan. Saya mengerti, Bu. 2 hari kemudian, Pak Wibowo datang ke ruangan Kania jauh setelah semua karyawan pulang. Ia membawa sebuah map tebal. Wajahnya tampak keruh. Ada beberapa hal yang janggal, Bu, katanya sambil meletakkan map itu di atas meja. Mereka duduk berdampingan, di bawah temaram lampu meja, memeriksa lembar demi lembar laporan. Pada awalnya, semua terlihat normal. Pengeluaran untuk jamuan klien, biaya perjalanan dinas Gilang, semua didukung dengan kwitansi. Tapi kemudian, Kania menemukan polanya. Ada beberapa pembayaran dalam jumlah besar ke vendor-vendor yang namanya terdengar asing. Sebuah agensi periklanan digital bernama Sinergi Kreatif. Sebuah event organizer bernama Citra Pesona Abadi. Saya tidak pernah dengar nama perusahaan-perusahaan ini, kata Kania sambil mengerutkan kening. Bukankah untuk proyek besar kita selalu memakai agensi yang sudah punya nama? Itu yang saya pikirkan juga, Bu, sahut Pak Wibowo. Dan yang lebih aneh, semua pembayaran ini disetujui langsung oleh Pak Gilang tanpa melalui rapat direksi. Alamat kantor vendor-vendor ini juga fiktif. Saya sudah menyuruh orang saya untuk memeriksanya. Jantung Kania berdebar kencang. Ini dia. Ini adalah awal dari benang kusut yang akan ia urai. Bisa kita lacak aliran dananya, Pak? Ke rekening siapa uang ini ditransfer? Butuh waktu, tapi bisa, Bu. Saya akan coba. Seminggu berikutnya terasa seperti neraka bagi Kania. Ia harus tetap bersikap tenang di depan Gilang, sementara di belakangnya, ia dan Pak Wibowo membongkar borok keuangannya satu persatu. Setiap malam, mereka bertemu secara rahasia. Setiap pertemuan membawa penemuan baru yang lebih mengejutkan. Mereka menemukan bahwa Sinergi Kreatif dan Citra Pesona Abadi adalah perusahaan cangkang. Tidak ada kantor, tidak ada karyawan. Perusahaan itu hanya ada di atas kertas. Puncaknya adalah ketika Pak Wibowo berhasil mendapatkan informasi rekening bank tujuan transfer dari perusahaan-perusahaan fiktif itu. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menyerahkan selembar kertas hasil cetakan kepada Kania. Di sana, tertera sebuah nama, Fania Anastasia. Dunia Kania seolah berhenti berputar sejenak. Jadi ini yang terjadi. Gilang tidak hanya berselingkuh, ia merampok perusahaan mereka, perusahaan yang dibangun dari warisan ayah Kania, untuk menghidupi wanita itu. Kemarahan yang tadinya beku kini terasa mendidih. Ia melihat angka-angkanya. Total hampir 2 miliar rupiah telah digelontorkan ke rekening Fania dalam 8 bulan terakhir. Cukup untuk membeli sebuah apartemen mewah dan sebuah mobil sport Eropa entry level. Ada lagi, Bu, kata Pak Wibowo pelan, seolah tidak ingin menambah beban di pundak Kania. Ia menunjukkan laporan lain. Laporan investasi perusahaan. Pak Gilang melakukan beberapa investasi di pasar saham derivatif tanpa sepengetahuan Ibu. Investasinya berisiko sangat tinggi, dan sebagian besar rugi. Kania menatap angka kerugian itu. Miliaran rupiah. Uang perusahaan yang seharusnya dipakai untuk inovasi produk, untuk bonus karyawan, lenyap begitu saja karena keserakahan dan kebodohan Gilang. Sekarang semuanya masuk akal. Gilang berada dalam masalah keuangan yang serius. Ia menutupi kerugian investasinya dengan menciptakan proyek-proyek fiktif. Ia putus asa. Permintaan poligaminya bukan hanya didasari oleh nafsu.
Itu adalah sebuah langkah putus asa untuk mengikat dirinya lebih kuat ke sumber uang, Kania. Jika Kania menjadi istri yang patuh, ia tidak akan pernah memeriksa keuangan sedetail ini. Gilang akan tetap bisa mengendalikan segalanya. Kania bersandar di kursinya, memijat pelipisnya. Topeng suaminya yang sempurna, yang karismatik, yang ia kagumi, telah hancur berkeping-keping. Di baliknya, yang tersisa hanyalah seorang pria yang lemah, serakah, dan seorang penipu. Tidak ada lagi cinta yang tersisa di hati Kania untuk pria itu. Yang ada hanya rasa jijik dan kekecewaan yang tak terhingga. Ia menatap tumpukan dokumen di hadapannya. Ini bukan lagi hanya sekadar bukti perselingkuhan. Ini adalah bukti kejahatan korporasi. Ini adalah amunisinya. Ia akan membiarkan Gilang merasa di atas angin untuk sesaat. Ia akan membiarkan Gilang memainkan semua kartunya, sebelum ia mengeluarkan kartu as miliknya dan membakar seluruh permainan Gilang hingga menjadi abu. Minggu-minggu berikutnya, suasana di rumah terasa semakin menyesakkan. Ketenangan Kania yang seperti baja membuat Gilang semakin frustrasi. Setiap provokasinya mental. Setiap sindirannya dibalas dengan keheningan. Ia merasa seperti berteriak di dalam ruangan hampa udara. Ia tidak mendapatkan reaksi yang ia inginkan, dan itu membuatnya kehilangan kendali. Di sisi lain, tekanan dari Vania semakin menjadi. Wanita itu mulai menuntut kejelasan status. Cicilan apartemen dan mobil mewah butuh kepastian finansial jangka panjang yang tidak bisa dijamin hanya dengan status sebagai pacar gelap. Gilang merasa terpojok dari dua sisi. Ia harus segera menaklukkan Kania. Ia memutuskan untuk mengakhiri perang dingin ini dengan sebuah konfrontasi total. Ia akan memaksa Kania untuk memberikan jawaban malam itu juga. Ia menunggu Kania di ruang keluarga yang luas. Lampu-lampu temara menyala, memantulkan bayangan panjang perabotan mahal yang kini terasa seperti batu nisan bagi pernikahan mereka. Saat Kania pulang kerja dan masuk ruangan itu, Gilang sudah berdiri menunggunya, lengan terlipat di dada. "Kita harus bicara," kata Gilang. Nadanya tajam dan tidak menerima bantahan. Kania meletakkan tasnya di sofa. Ia tidak terkejut. Ia sudah merasakan bahwa momen ini akan datang. Berkat semua informasi yang ia pegang, ia merasa siap. "Bicara soal apa lagi, Gilang? Bukankah semuanya sudah jelas?" "Justru karena tidak ada yang jelas," bentak Gilang. Kesabarannya sudah habis. "Aku sudah muak dengan permainan diamu ini, Kania. Aku muak diperlakukan seperti orang asing di rumahku sendiri. Kamu pikir dengan mendiamkan aku masalah ini akan selesai?" "Rumahmu?" Kania mengulang kata itu dengan pelan. Sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya. "Menarik sekali caramu melihat kepemilikan." Sindiran halus itu tepat mengenai sasaran. Wajah Gilang memerah. "Jangan memutarbalikkan kata-kataku. Kamu tahu maksudku. Ini rumah kita." "Dulu aku juga berpikir begitu," jawab Kania tenang. "Sampai kamu memutuskan untuk membawa orang lain ke dalam rumah kita ini. Aku sudah bilang, posisimu tidak akan terganggu," seru Gilang. Suaranya menggema di ruangan yang sunyi. "Kenapa kamu tidak bisa mengerti? Ini demi kebaikan. Aku hanya ingin melegalkan hubunganku dengan Vania." "Jangan bicara soal kebaikan, Gilang. Tidak ada kebaikan apapun dalam menghancurkan hati orang yang sudah berjanji untuk hidup bersamamu," balas Kania. Ia menatap suaminya. Tatapannya menusuk. "Atau mungkin ada kebaikan lain yang kamu kejar? Kebaikan untuk menutupi lubang-lubang di rekening perusahaan, misalnya?" Gilang membeku. Pertanyaan itu, yang dilontarkan dengan begitu tenang, terasa seperti pukulan telak di ulu hatinya. Bagaimana Kania bisa tahu? Apakah ini hanya gertakan? Ia berusaha menutupi kepanikannya dengan kemarahan yang lebih besar. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu mulai menuduhku yang tidak-tidak sekarang? Kamu lihat, inilah akibatnya kalau kamu menolakku. Pikiranmu jadi penuh racun dan tuduhan tidak berdasar." "Tidak berdasar?" Kania berjalan mendekati meja kopi. Jemarinya menyusuri permukaan marmer yang dingin. "Apakah vendor-vendor fiktif itu juga tidak berdasar? Apakah investasi derivatif yang gagal itu juga hanya omong kosongku?" Setiap kata yang diucapkan Kania membuat wajah Gilang semakin pucat.
Ia mundur selangkah. Ia tidak menyangka Kania akan menggali sedalam ini. Ia telah meremehkan istrinya. Ia meremehkan otak di balik kesuksesan perusahaan mereka. Kamu memata-matai aku. Desis Gilang. Suaranya terdengar tercekat. Aku tidak perlu memata-mataimu, Gilang. Aku hanya memeriksa milikku. Jawab Kania. Perusahaan ini, setiap rupiah di dalamnya, adalah hasil kerja kerasku. Adalah warisan dari ayahku. Aku hanya melindungi apa yang menjadi hakku. Gilang merasa dunianya runtuh. Semua rencananya berantakan. Ia tidak punya apa-apa lagi untuk bernegosiasi. Pesonanya tidak mempan, manipulasinya gagal, dan sekarang kebohongannya terbongkar. Dalam keputusasaan, orang akan melakukan hal-hal nekat. Gilang hanya punya satu kartu tersisa. Satu ancaman yang ia yakini adalah senjata pamungkasnya. Ia pikir Kania, seperti wanita pada umumnya, akan takut pada status janda. Ia pikir Kania tidak akan sanggup menanggung malu karena perceraian. Jadi ini maumu? Teriak Gilang. Kemarahannya kini bercampur dengan kepanikan. Menghancurkan aku? Menghancurkan rumah tangga kita. Kamu yang menghancurkannya, Gilang. Bukan aku. Cukup. Raung Gilang. Ia menunjuk wajah Kania dengan jarinya. Aku sudah tidak tahan lagi dengan semua ini. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Izinkan aku menikah lagi. Lupakan semua omong kosong soal keuangan itu. Dan kita lanjutkan hidup kita. Atau... Ia berhenti sejenak. Mengambil napas untuk memberikan efek dramatis pada ancamannya. Atau apa? Tanya Kania. Suaranya tetap tenang, seolah menantang. Kemarahan Gilang mencapai puncaknya. Semua rasa frustrasi, ketakutan, dan egonya yang terluka meledak dalam satu kalimat. Atau kita cerai saja. Kalau kamu tidak setuju, lebih baik kita cerai. Aku akan gugat cerai kamu. Ia meneriakkan kalimat itu dengan segenap kekuatan yang ia miliki. Ia menatap Kania dengan tajam, menunggu reaksi yang ia harapkan. Ia menunggu Kania hancur, menangis, memohon padanya untuk tidak pergi. Ia menunggu Kania akhirnya menyerah di bawah bobot ancaman yang mengerikan itu. Keheningan menyelimuti ruangan setelah teriakannya. Ancaman itu kini menggantung di udara, pekat dan beracun. Tapi Kania tidak menangis. Ia tidak memohon. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan sedikitpun. Ia hanya berdiri di sana, menatap Gilang dengan ekspresi yang aneh. Sebuah ekspresi yang bukan kesedihan, melainkan kelegaan. Seolah-olah Gilang baru saja mengucapkan kata-kata yang selama ini ia tunggu-tunggu. Seolah Gilang baru saja dengan bodohnya berjalan masuk ke dalam perangkap yang telah ia siapkan. Keheningan yang mengikuti teriakan Gilang terasa berat dan memekakan. Gilang berdiri dengan dada yang masih naik turun, napasnya terengah, matanya memancarkan amarah dan keyakinan seorang pria yang baru saja meledakkan bom nuklir di tengah pertempuran. Ia menunggu ledakan balasan, tangisan, atau permohonan. Ia menunggu Kania hancur lebur di hadapannya. Tetapi Kania tidak hancur. Ia justru melakukan sesuatu yang sama sekali di luar dugaan Gilang. Ia tersenyum. Bukan senyum bahagia, bukan senyum sinis. Itu adalah senyum tipis yang penuh dengan kelegaan. Seolah beban berat yang selama ini ia pikul baru saja diangkat oleh Gilang sendiri. Ia menarik napas panjang. Sebuah helaan napas yang terdengar puas. Reaksi itu membuat seluruh amarah Gilang menguap, digantikan oleh kebingungan yang dingin. Ini salah. Ini tidak berjalan sesuai rencananya. Kenapa Kania tidak menangis? Kenapa ia tampak lega? Cerai? Kania akhirnya bersuara. Nadanya begitu tenang seolah mereka sedang mendiskusikan menu makan malam. Kamu yakin itu yang kamu inginkan? Ya, aku yakin, sahut Gilang, mencoba mengembalikan nada mengancamnya, meskipun kini terdengar sedikit goyah. Aku tidak bisa hidup dengan istri pembangkang sepertimu. Baiklah, kata Kania. Ia berjalan santai ke arah bar mini di sudut ruangan, menuangkan segelas air putih untuk dirinya sendiri. Gerakannya anggun dan tidak terburu-buru, kontras dengan postur Gilang yang tegang. Kalau begitu, silakan saja. Gilang mengerjapkan matanya. Apa maksudmu? Kania berbalik, menyandarkan pinggulnya ke meja bar.
Ia menatap Gilang lekat-lekat. Matanya yang tenang kini memancarkan kilau tajam yang tak pernah Gilang lihat sebelumnya. Maksudku, silakan. Gugat saja aku kalau kamu berani. Tantangan itu, yang diucapkan dengan suara rendah tanpa getaran sedikit pun, membuat Gilang tertegun. Ia mengharapkan perlawanan, bukan persetujuan yang disertai tantangan. Ia merasa seperti baru saja meninju dinding baja. Kamu pikir aku tidak berani? Gertaknya, mencoba menyelamatkan harga dirinya. Oh, aku yakin kamu sangat berani, kata Kania. Tapi keberanian terkadang tidak cukup jika tidak disertai dengan kecerdasan. Sebelum kamu menyuruh pengacaramu menyusun surat gugatan, ada beberapa hal kecil yang mungkin perlu kamu ingat, Gilang. Hanya untuk membantumu mempersiapkan masa depanmu yang baru. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Gilang menelan ludah. Firasat buruk mulai merayap di benaknya. Pertama, Kania memulai. Suaranya seperti seorang dosen yang sedang menjelaskan materi kuliah. Rumah ini, rumah megah yang kamu sebut, rumah kita, ini. Coba kamu ingat lagi, kapan kita membelinya? Tepat setelah aku menerima uang warisan dari ayah, kan? Dan coba kamu ingat lagi, atas nama siapa sertifikatnya? Pikiran Gilang melesat mundur. Ia ingat hari itu. Ia yang menyarankan agar sertifikat itu atas nama Kania, untuk menunjukkan bahwa ia bukan pria yang gila harta. Sebuah gestur romantis yang saat itu terasa mulia. Sebuah gestur yang kini terasa seperti sebuah kebodohan fatal. Kedua, lanjut Kania, tidak membiarkan Gilang memproses keterkejutannya. Mobil-mobil di garasi. Mobil sport yang sering kamu pakai untuk pamer di depan teman-temanmu. Mobil SUV yang kamu pakai untuk rapat. Coba tebak, siapa nama yang tertera di BPKB-nya? Keringat dingin mulai membasahi pelipis Gilang. Ketiga, dan ini bagian favoritku, kata Kania, matanya berkilat. Apartemen mewah di pusat kota yang kamu berikan pada kekasihmu itu. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu membelinya dengan uang perusahaan, yang kemudian kamu samarkan sebagai biaya proyek pemasaran. Itu bukan hanya pengkhianatan, Gilang. Itu penggelapan dana. Sebuah tindak pidana. Jantung Gilang terasa seperti diremas. Ia tahu, Kania tahu segalanya. Dan tentu saja, Kania melanjutkan, memberikan pukulan terakhirnya dengan presisi yang mematikan. Perusahaan Cantika Ayu. Perusahaan yang kamu pimpin dengan begitu bangga. Modal awalnya 100% berasal dari uangku, dari warisanku. Semua asetnya, gedungnya, rekening banknya. Ia menatap lurus ke mata Gilang yang kini dipenuhi kepanikan. Semuanya, tanpa terkecuali, atas namaku. Kalimat itu jatuh di tengah keheningan ruangan seperti sebilah guillotine. Gilang merasa kakinya lemas. Ia tertawa, sebuah tawa kering dan putus asa. Tidak mungkin. Itu harta Gonogini. Pengadilan akan membaginya dua. Oh, Gilang. Kania menggelengkan kepalanya pelan. Ekspresinya nyaris kasihan. Kamu benar-benar tidak mengerti, ya? Harta bawaan dan warisan yang tidak dicampurkan dalam aset bersama tidak termasuk harta Gonogini. Itu adalah milik pribadi. Tanyalah pada pengacaramu nanti, kalau kamu masih bisa membayarnya. Tante Ratna, pengacara keluargaku, sudah memastikan itu sejak awal. Nama Tante Ratna disebut. Gilang tahu siapa wanita itu. Seorang pengacara tua yang licin dan cerdas. Saat itu juga, Gilang sadar bahwa ia telah kalah telak bahkan sebelum perang dimulai. Ia telah masuk ke dalam sebuah permainan catur melawan seorang Grandmaster, sementara ia sendiri hanya pemain amatir yang sombong. Ia bukan raja dalam permainan ini. Ia bahkan bukan pion. Ia tidak memiliki apa-apa. Selama ini, ia hanya hidup dari kemurahan hati Kania. Ia adalah seorang manajer yang digaji, yang tinggal di rumah milik bosnya, mengendarai mobil milik bosnya. Statusnya sebagai suami hanyalah sebuah ilusi yang memberinya hak untuk menikmati semua itu. Dan ia baru saja dengan bodohnya mengancam akan menghancurkan ilusi itu sendiri. Jadi, silakan ceraikan aku. Ulang Kania. Kali ini suaranya lebih lembut, tapi justru terasa lebih menusuk. Bebaskan aku dari pernikahan ini. Aku bahkan akan berterima kasih padamu.
Tapi setelah putusan pengadilan nanti, kamu akan keluar dari rumah ini dengan tangan hampa. Tanpa rumah, tanpa mobil, tanpa pekerjaan, dan mungkin dengan tuntutan pidana yang menantimu. Sementara aku akan tetap di sini, di rumahku, menjalankan perusahaanku. Kekuatan meninggalkan tubuh Gilang. Ia merosot ke sofa, menatap kosong ke depan. Topeng arogansinya luruh, menampakkan wajah seorang pria yang ketakutan dan putus asa. Ia mencoba mencari kata-kata, sanggahan, apapun, tapi otaknya kosong. Kania telah memegang kartu as, dan ia baru saja membantingnya di atas meja. Skakmat. Kania meletakkan gelas airnya yang masih utuh. Ia menatap Gilang, suaminya, pria yang pernah ia cintai dengan segenap hatinya, yang kini terlihat begitu kecil dan menyedihkan. Tidak ada lagi amarah di hatinya. Hanya ada kehampaan. Selamat malam, Gilang, katanya pelan. Nikmati malam terakhirmu sebagai raja di istana ini. Ia berbalik dan berjalan menaiki tangga tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Gilang sendirian di tengah runtuhan kerajaan fana yang baru saja ia sadari tidak pernah menjadi miliknya. Kenyataannya, Gilang terlalu sombong untuk menyerah begitu saja. Didorong oleh gengsi, bisikan beracun dari Fania yang belum sepenuhnya sadar akan situasi, dan nasihat dari seorang pengacara murah yang lebih banyak menjual janji daripada strategi, Gilang benar-benar melayangkan gugatan cerai. Ia menuntut haknya atas harta Gonogini, mengklaim setengah dari seluruh aset yang mereka kumpulkan selama pernikahan. Pertarungan di meja hijau pun dimulai. Kania, di sisi lain, sudah sangat siap. Didampingi oleh Tante Ratna, ia menyewa salah satu firma hukum terbaik di ibu kota, dipimpin oleh seorang pengacara wanita bernama Ibu Sinta. Ibu Sinta adalah seorang wanita berusia 40-an, terkenal dengan ketenangannya yang mematikan di ruang sidang dan kemampuannya membongkar argumen lawan hingga ke akar-akarnya. Tim hukum Kania tidak terlihat seperti tim yang akan berperang, melainkan seperti tim bedah yang akan melakukan operasi dengan presisi tinggi. Sidang pertama adalah mediasi. Gilang dan pengacaranya datang dengan penuh percaya diri. Strategi mereka sederhana dan sudah usang, menyerang karakter Kania. Mereka mencoba membangun narasi bahwa Kania adalah seorang istri yang nusyus, yang tidak taat pada suami. Mereka menuduh Kania terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga mengabaikan kewajibannya sebagai istri, termasuk menolak kebutuhan batiniah suaminya. Mereka berargumen bahwa penolakan Kania terhadap poligami adalah bukti pembangkangan dan kegagalannya sebagai istri yang sholehah, yang pada akhirnya mendorong Gilang untuk mencari kebahagiaan lain. Kania hanya duduk diam di samping Ibu Sinta, mendengarkan semua tuduhan itu dengan wajah tanpa ekspresi. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Saat gilirannya berbicara, Ibu Sinta bangkit dengan tenang. Yang Mulia Hakim, katanya dengan suara yang jelas dan mantap. Kami di sini tidak untuk membahas dongeng tentang siapa istri yang baik atau buruk menurut standar subjektif penggugat. Kami di sini untuk membahas fakta dan hukum. Disitulah tim Kania mulai membombardir. Mereka tidak menyerang karakter Gilang. Mereka hanya menyajikan data. Pertama, mereka membuktikan asal-usul dana. Setiap sertifikat, setiap akta pendirian perusahaan, setiap bukti transfer dari rekening warisan Kania disajikan dengan rapi. Mereka menunjukkan dengan tak terbantahkan bahwa seluruh aset utama adalah harta bawaan Kania, yang menurut hukum perkawinan Indonesia, tidak bisa digolongkan sebagai harta bersama. Argumen Gilang soal bersama-sama membangun dipatahkan dengan menunjukkan slip gajinya sendiri. Ia hanyalah seorang direktur yang digaji, bukan pemilik modal. Wajah pengacara Gilang mulai tegang. Ia tidak menyangka bukti yang dimiliki pihak Kania begitu lengkap dan tak bercela. Tapi pukulan yang sesungguhnya belum datang. Di sidang berikutnya, Ibu Sinta meminta izin untuk menunjukkan bukti tambahan terkait perilaku penggugat yang relevan dengan kasus ini. Di layar proyektor besar di ruang sidang, muncullah diagram alur dana yang telah disiapkan oleh Pak Wibowo. Diagram itu menunjukkan dengan jelas bagaimana uang mengalir dari rekening perusahaan Cantika Ayu ke perusahaan-perusahaan cangkang, dan akhirnya mendarat di rekening pribadi atas nama Fania Anastasia. Setiap tanggal, setiap jumlah, setiap nomor transaksi terpampang nyata. Yang Mulia, kata Ibu Sinta, suaranya bergema. Penggugat menuduh klien saya gagal memberikan kebahagiaan batiniah.
Sementara klien saya bekerja keras mengembangkan perusahaan, penggugat justru sibuk, membahagiakan wanita lain dengan menggunakan uang perusahaan yang bukan haknya. Ini bukan sekadar perselingkuhan, Yang Mulia. Ini adalah penggelapan dalam jabatan. Suasana ruang sidang menjadi riuh. Gilang duduk membeku di kursinya. Wajahnya pucat seperti mayat. Ia melirik pengacaranya, yang kini hanya bisa menunduk sambil membolak-balik berkasnya dengan panik. Ini bukan lagi sidang perceraian biasa. Ini telah berubah menjadi sebuah ekspose kejahatan kerah putih. Sebagai saksi, Pak Wibowo dipanggil ke depan. Dengan tenang dan profesional, ia menjelaskan setiap detail dari temuan auditnya. Ia mengkonfirmasi keaslian setiap dokumen, menjelaskan bagaimana modus operandi Gilang dalam menciptakan proyek fiktif untuk mencairkan dana. Kesaksiannya yang kredibel dan didukung oleh bukti-bukti dokumen yang tak terbantahkan menyegel nasib Gilang. Di luar pengadilan, berita mulai menyebar. Meskipun sidang berjalan tertutup, beberapa detail bocor ke kalangan pebisnis. Reputasi Gilang yang selama ini ia bangun sebagai seorang direktur muda yang cemerlang, hancur dalam sekejap. Ia menjadi bahan gunjingan. Para kolega bisnisnya mulai menjauh. Fania, yang awalnya masih setia memberikan dukungan, mulai panik. Namanya disebut di pengadilan. Rekening banknya dibekukan sebagai bagian dari proses penyelidikan. Ia sadar bahwa kapal yang ia tumpangi akan segera karam. Suatu malam, saat Gilang pulang ke apartemen sewaannya dengan perasaan hancur, ia menemukan apartemen itu sudah kosong. Semua barang-barang Fania telah hilang, hanya menyisakan sebuah pesan singkat di atas meja. "Maaf, aku tidak bisa ikut tenggelam bersamamu." Hari itu, setelah sidang yang menghadirkan Pak Wibowo, Gilang keluar dari gedung pengadilan sebagai seorang pecundang. Tatapan menghakimi dari beberapa orang yang ia lewati terasa seperti ribuan jarum. Ia melihat Kania berjalan di seberang lobi, dikelilingi oleh tim hukumnya yang solid. Kania tidak menatapnya dengan kebencian atau kemenangan. Ia hanya menatap lurus ke depan, dengan dagu terangkat, memancarkan aura kekuatan dan martabat yang tak tergoyahkan. Gilang sadar, pertarungan ini sudah berakhir jauh sebelum vonis dibacakan. Ia tidak hanya akan kehilangan harta. Ia telah kehilangan segalanya. Reputasi, pekerjaan, kekasih, dan yang paling penting, harga dirinya. Ia telah menantang seorang ratu di kerajaannya sendiri, dan kini ia harus membayar harga dari kesombongannya itu. Proses perceraian yang berlarut-larut seperti badai yang mengamuk, merobek lanskap kehidupan Kania. Namun, setiap badai pasti reda. Sementara pertarungan hukum terus berjalan di pengadilan, Kania tahu ia tidak bisa hanya menunggu. Perusahaannya, warisan ayahnya, dan mata pencaharian ratusan karyawannya tidak bisa dibiarkan terbengkalai dalam ketidakpastian. Ia harus bergerak, mengambil alih kemudi dengan kedua tangannya, dan mengarahkan kapal ini menjauhi badai. Langkah pertamanya adalah mengumpulkan seluruh manajer level senior di ruang rapat utama. Ini adalah rapat pertama yang ia pimpin seorang diri sejak gugatan cerai dilayangkan. Udara di dalam ruangan terasa tegang. Semua orang tahu tentang masalah pribadinya dengan Gilang. Gosip telah menyebar seperti api liar di seluruh penjuru kantor. Mereka menatapnya dengan campuran rasa ingin tahu, kasihan, dan keraguan. Bisakah ia memimpin sendirian? Kania berdiri di kepala meja, memandang satu persatu wajah-wajah yang menatapnya. Ia tidak memulai dengan permintaan maaf atau penjelasan tentang masalah pribadinya. Itu tidak profesional. "Selamat pagi." Suaranya terdengar tenang dan kuat, membelah keheningan. "Saya tahu beberapa minggu terakhir ini adalah masa yang penuh gejolak dan ketidakpastian bagi kita semua. Saya tidak akan membahas rumor atau gosip. Saya di sini untuk membahas masa depan, Cantika Ayu." Ia menyalakan proyektor, menampilkan data penjualan dan proyeksi pasar. Seperti yang kita lihat, ada sedikit perlambatan dalam 2 kuartal terakhir. Ini bukan karena pasar yang lesu, tapi karena fokus kita terpecah. Mulai hari ini, itu akan berubah. Selama 1 jam berikutnya, Kania memaparkan visinya dengan jelas dan penuh semangat. Ia menguraikan rencana peluncuran produk baru yang sempat tertunda, strategi untuk memasuki pasar Asia Tenggara, dan program pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Ia berbicara bukan sebagai istri yang tersakiti,
tapi sebagai seorang pemimpin yang visioner. Ia menjawab setiap pertanyaan dengan data yang akurat dan logika yang tajam. Keraguan di mata para manajernya perlahan berubah menjadi kekaguman, lalu menjadi semangat baru. Mereka melihat Kania yang sesungguhnya, otak di balik perusahaan yang selama ini sering berada di balik layar. Setelah rapat, Kania langsung bekerja. Bersama Pak Wibowo, ia merombak total sistem persetujuan keuangan. Tidak ada lagi pos-pos anggaran ambigu yang bisa disalahgunakan. Setiap pengeluaran di atas nominal tertentu harus melalui persetujuan komite, bukan hanya satu orang direktur. Ia membatalkan beberapa proyek pemasaran yang tidak efisien yang dulu diprakarsai oleh Gilang, mengalihkan dananya untuk riset dan pengembangan. Keputusan-keputusannya tegas, cepat, dan berdasarkan data. Para karyawan, yang awalnya cemas, kini justru merasa lebih aman dan termotivasi di bawah kepemimpinannya yang jelas. Namun, membangun kembali perusahaan hanyalah separuh dari perjuangan. Separuh lainnya, yang jauh lebih sulit, adalah membangun kembali dirinya sendiri. Rumahnya yang megah masih terasa seperti museum kenangan yang menyakitkan. Setiap sudut mengingatkannya pada kebohongan Gilang. Suatu akhir pekan, ia memutuskan sudah cukup. Ia menyewa jasa desainer interior dan merombak beberapa bagian rumah. Ruang keluarga tempat Gilang meneriakkan ancaman cerainya diubah menjadi perpustakaan pribadi yang hangat dengan rak-rak buku yang menjulang tinggi. Kamar tidur utama yang pernah mereka bagi, ia cat ulang dengan warna-warna yang menenangkan, mengganti semua perabotan. Ia ingin menghapus jejak Gilang, bukan karena benci, tapi karena ia butuh ruang baru untuk dirinya yang baru. Ia juga mulai menyisihkan barang-barang milik Gilang. Pakaian-pakaian bermerek, koleksi jam tangan mahal, semua ia masukkan ke dalam kotak. Awalnya ia ingin membuangnya, tapi Tante Ratna memberinya ide yang lebih baik. Barang-barang itu disumbangkan ke sebuah panti asuhan yang mengadakan lelang amal. Ia mengubah kenangan buruk menjadi sesuatu yang berguna bagi orang lain. Di tengah kesibukannya, ia menemukan kembali bagian dari dirinya yang telah lama hilang. Suatu sore, saat membersihkan gudang, ia menemukan sebuah eas dan satu set cat minyak yang sudah berdebu. Miliknya, dari zaman sebelum ia menikah, sebelum ia menjadi seorang pebisnis. Malam itu, alih-alih membuka laptop untuk memeriksa laporan keuangan, ia membuka kanvas kosong. Tangannya terasa kaku pada awalnya, tapi perlahan, ia mulai melukis. Ia meluapkan semua emosinya ke atas kanvas. Warna-warna gelap yang mewakili rasa sakitnya, perlahan ditimpa dengan warna-warna cerah yang melambangkan harapan baru. Melukis menjadi terapinya, sebuah meditasi yang membantunya memproses semua luka dan memulai penyembuhan. Ia juga kembali menjalin hubungan dengan teman-teman lama yang sempat ia abaikan karena terlalu sibuk membangun surga dunianya bersama Gilang. Mereka menyambutnya kembali dengan tangan terbuka, mengajaknya mendaki gunung, mencoba kelas yoga, atau sekadar menikmati kopi sambil tertawa lepas. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Kania merasa hidupnya penuh kembali, diisi oleh hal-hal tulus yang tidak ada hubungannya dengan status atau kekayaan. Sesekali, kabar tentang Gilang sampai ke telinganya. Ia mendengarnya dari seorang kolega bisnis lama. Nama Gilang sudah masuk daftar hitam di industri mereka. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakannya. Ia dikabarkan tinggal di sebuah kamar kos kecil di pinggiran kota, setelah diusir dari apartemen sewaannya karena tidak mampu membayar. Kania tidak merasakan kepuasan atau dendam saat mendengar itu. Ia hanya merasakan kehampaan. Betapa cepatnya roda kehidupan berputar. Pria yang dulu begitu angkuh dan merasa berhak atas segalanya, kini harus berjuang hanya untuk bertahan hidup. Suatu malam, Kania duduk sendirian di teras belakang rumahnya, menatap kerlip lampu kota di kejauhan. Di tangannya bukan lagi tablet berisi data perusahaan, melainkan secangkir teh kamomil hangat. Ia baru saja menyelesaikan sebuah lukisan besar. Sebuah lukisan pemandangan fajar, di mana matahari terbit dengan malu-malu dari balik pegunungan, menjanjikan hari yang baru. Puing-puing harapannya yang hancur telah ia punguti satu persatu. Dari puing-puing itu, ia tidak membangun kembali istana yang sama. Ia membangun sebuah benteng. Sebuah benteng yang kokoh, yang didirikan di atas fondasi kekuatan dirinya sendiri. Ia tahu, jalan di depan mungkin tidak akan selalu mudah, tapi ia tidak lagi takut. Ia siap menyambut fajar.
Hari pembacaan putusan akhir tiba. Kania datang ke pengadilan dengan perasaan tenang. Ia mengenakan setelan blazer putih yang sederhana namun berwibawa. Di sampingnya, Tante Ratna dan Ibu Sinta berjalan mengapitnya, bukan sebagai pengawal, tapi sebagai pilar kekuatan. Ia tidak lagi merasa seperti seorang korban yang mencari keadilan. Ia merasa seperti seorang pejuang yang datang untuk mendengar hasil pertempuran yang sudah ia menangkan. Gilang duduk di seberang ruangan. Penampilannya sangat kontras dengan beberapa bulan lalu. Tubuhnya lebih kurus, wajahnya kuyu, dan sorot matanya kosong. Setelan jas yang ia kenakan tampak sedikit kebesaran, seolah meminjam milik orang lain. Tidak ada lagi arogansi yang tersisa, hanya aura kekalahan yang pekat. Hakim memasuki ruangan, dan semua orang berdiri. Setelah formalitas singkat, hakim mulai membacakan putusannya. Suaranya yang berat dan monoton menggema di ruangan yang sunyi, menjabarkan setiap pertimbangan hukum. Kania mendengarkan, tapi pikirannya tidak sepenuhnya di sana. Ia sudah tahu hasilnya. Putusan itu persis seperti yang diperkirakan oleh tim hukumnya. Gugatan cerai dikabulkan. Hak asuh, jika mereka punya anak, akan jatuh padanya. Dan yang terpenting, seluruh tuntutan Gilang atas harta bersama ditolak seluruhnya. Pengadilan menguatkan bukti bahwa semua aset utama adalah harta pribadi Kania yang diperoleh dari warisan, dan oleh karena itu, tidak dapat dibagi. Hakim bahkan menambahkan catatan tentang adanya indikasi kuat tindak pidana penggelapan dana oleh penggugat, dan merekomendasikan pihak berwenang untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Palu diketuk 3 kali. Selesai. Semudah itu. Sebuah ikatan pernikahan yang dibangun selama 10 tahun, resmi berakhir dengan 3 ketukan palu. Tidak ada drama, tidak ada air mata, hanya kelegaan yang sunyi. Saat Kania dan timnya berjalan keluar dari ruang sidang, Gilang mencoba mendekatinya di koridor yang ramai. Kania, panggilnya, suaranya serak. Kania berhenti, tapi tidak menoleh sepenuhnya. Ia hanya meliriknya dari sudut mata. Aku minta maaf, kata Gilang terbata-bata. Ini adalah momen yang sering Kania bayangkan. Momen di mana Gilang akan memohon maaf. Ia pikir ia akan merasakan kepuasan, atau mungkin sisa-sisa kemarahan. Tapi nyatanya, ia tidak merasakan apa-apa. Pria di hadapannya ini terasa seperti orang asing. Permintaan maafnya terdengar hampa, terlambat, dan tidak ada artinya lagi. Kania tidak menjawab. Ia hanya menatap Gilang sejenak. Sebuah tatapan yang tidak mengandung kebencian maupun pengampunan. Tatapan itu kosong. Lalu, ia berbalik dan melanjutkan langkahnya, meninggalkan Gilang yang terpaku di tengah koridor. Keheningannya adalah jawaban yang paling telak. Gilang tidak lagi memiliki kekuatan untuk memancing emosi apapun darinya. Ia telah benar-benar terhapus dari hidup Kania. 6 bulan kemudian, Cantika Ayu mengadakan sebuah acara peluncuran produk besar di sebuah hotel bintang 5. Produk barunya adalah sebuah serum dengan nama Aurora, terinspirasi dari Dewi Fajar. Acara itu sukses besar. Para beauty blogger, influencer, dan media nasional memuji inovasi dan konsep di balik produk tersebut. Di puncak acara, Kania naik ke atas panggung untuk memberikan pidato. Ia tidak lagi berdiri di belakang bayang-bayang seorang suami. Ia berdiri di sana sebagai Kania, sang pendiri, sang direktur utama, sang visioner. Aurora, ia memulai. Suaranya yang hangat dan percaya diri memenuhi ballroom. Adalah simbol dari sebuah awal yang baru. Simbol dari cahaya yang selalu berhasil mengalahkan kegelapan. Tidak peduli seberapa panjang malam yang telah kita lalui. Produk ini kami dedikasikan untuk setiap wanita di luar sana yang pernah merasa jatuh, yang pernah merasa dunianya hancur. Kami ingin mengingatkan Anda bahwa di dalam diri Anda selalu ada kekuatan untuk bangkit dan menyambut fajar Anda sendiri. Tepuk tangan meriah membahana. Kania tersenyum, senyum tulus yang terpancar dari matanya. Malam itu, setelah acara selesai, ia tidak langsung pulang. Ia meminta sopirnya untuk menepi di sebuah jembatan yang menghadap ke gemerlap lampu kota. Ia keluar dari mobil, membiarkan angin malam menerpa wajahnya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Tante Ratna. Berita dari kejaksaan. Gilang divonis 3 tahun penjara. Keadilan telah ditegakkan.
Kania membaca pesan itu, lalu memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Tidak ada perasaan gembira.